Shalom pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang bertemu kembali dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nona Ellen G. White. Dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Judul Korban Persembahan. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Anak Allah sendiri turun dari surga dalam jubah manusia, agar ia dapat memberikan kuasa kepada pria dan wanita, memampukan mereka untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan melepaskan diri dari kehancuran yang ada di dunia oleh karena hawa nafsu. Lengan manusianya yang panjang melingkari umat manusia, sementara dengan lengan ilahinya ia menggenggam takhta yang tak terbatas. Dengan hidup bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi untuk menyenangkan Bapa surgawinya dengan memberikan hidupnya untuk bekerja bagi orang lain, dengan berbuat baik dan berusaha menyelamatkan umat manusia yang menderita. Kristus memberikan pelajaran praktis tentang penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Tetapi setan yang bekerja melalui unsur-unsur yang tidak taat melawan pekerjaan Allah ini. Dengan suatu tindakan yang penuh keputusan, dia memutuskan untuk memotong setiap sinar cahaya yang bersinar di tengah kegelapan moral dunia, dan dengan demikian memutuskan komunikasi yang datang dari takhta Tuhan. Dia bertekad untuk menentang Allah Bapa yang mengutus anaknya ke dunia. Inilah ahli warisnya, kata petani jahat itu. Marilah kita bunuh dia, dan warisan akan menjadi milik kita. Dan mereka menyalibkan Tuhan atas kehidupan dan kemuliaan. Sebelum ia mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan lengkap untuk diberikan kepada dunia, yang akan bertindak menggantikannya dan membawa sumber kasih karunia yang tak terbatas dalam jangkauan para pengikutnya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 sampai ke-17. Ciri yang mencolok dari pekerjaan ilahi adalah diselesaikannya pekerjaan-pekerjaan terbesar yang dapat dilakukan di dunia kita dengan cara yang sangat sederhana. Adalah rencana Allah bahwa setiap bagian dari pemerintahannya akan bergantung pada setiap bagian lainnya. Keseluruhannya seperti roda di dalam roda, bekerja dengan keselarasannya yang utuh. Dia bergerak di atas kekuatan manusia, menyebabkan rohnya menyentuh tali yang tidak terlihat, dan getaran berdering ke ujung alam semesta. Pangeran kuasa kejahatan yang hanya dapat dibelenggu oleh kuasa Allah dalam pribadi keutuhan yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Renungkan lebih dalam, tindakan penyangkalan diri atau pengorbanan diri apakah yang saya lakukan hari ini? Ya. Kembali lagi dalam pembahasan ini sangat jelas bagi kita semua di sini menceritakan bagaimana korban persembahan, yaitu Yesus yang datang ke dunia ini untuk menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita manusia. Ya, di sini sangat jelas bahwa Kristus memberikan pelajaran praktis tentang penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Sangat luar biasa Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan contoh ke dalam kehidupan kita. Ketika Yesus memberikan contoh itu, Tuhan Yesus juga mau bahwa kita mengikuti teladan apa yang Ia telah berikan. Dia tidak memberikan sesuatu hal yang kelihatan di dunia itu kelihatan sangat mewah, tetapi di sini Dia memberikan pelajaran kepada kita bahwa pengorbanan diri, penyangkalan diri yang harus ada dalam kehidupan kita, itulah suatu karakter dari Yesus yang Yesus berikan kepada kita masing-masing. Sini juga dikatakan, tetapi setan yang bekerja melalui unsur-unsur yang tidak taat melawan pekerjaan Allah ini. Ya, jadi bagaimana
Setan ini memakai segala cara untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bagaimana kembali lagi kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, harus selalu berserah kepada Tuhan. Sangat luar biasa bagaimana ketika Tuhan dibawa ke pengadilan untuk disalibkan, dia disiksa, diolok-olok, bahkan dicaci maki. Tetapi dia dengan rendah hati meminta ampun kepada Bapanya di surga. Nah, kembali lagi dalam kehidupan kita, apakah ketika keegoisan kita dikikis oleh Tuhan, apakah kita mau selalu merendahkan diri kita? Itulah kembali dalam kehidupan kita, selalu mengutamakan Tuhan, selalu meminta kerendahan hati dalam kehidupan kita, agar kasih Kristus yang Kristus sudah tinggalkan di dunia ini, kita boleh lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Di sini juga dikatakan dengan hidup bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi untuk menyenangkan Bapa surgawinya dan memberikan hidupnya untuk bekerja bagi orang lain, dengan berbuat baik dan berusaha menyelamatkan umat manusia yang menderita. Kristus memberikan pelajaran praktis tentang penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Yesus sangat luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan contoh bagi kita manusia, dengan rela memberikan dirinya untuk disalibkan, untuk menebus setiap kesalahan-kesalahan manusia yang manusia telah lakukan. Yesus tidak mau menyenangkan dirinya sendiri. Jadi kembali lagi dalam kehidupan kita, ketika berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, setiap berkat-berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, apakah kita juga membagikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, ataukah kita menyimpan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan itu kepada diri kita masing-masing, atau kita mementingkan diri kita masing-masing? Ya, kembali lagi dalam kehidupan kita, kita mempunyai kuasa untuk memilih. Tuhan memberikan contoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tinggal memilih apakah kita mau mengikut teladan yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kita, atau kita sebaliknya. Ketika Yesus mau diangkat ke surga, Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk kita masing-masing. Yesus memberikan Roh Kudus itu ke dalam hati kita masing-masing, supaya ketika kita melakukan sesuatu yang menentang Tuhan, itu Roh Kudus itu akan menolong kita, mengingatkan kita kembali dalam kehidupan kita, dan mengingatkan kita apa yang kita lakukan. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sangat luar biasa ketika dunia tidak mau mengenal siapa itu Yesus, tetapi Yesus berkata kita mengenal Yesus. Makanya Yesus berikan setiap Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing untuk mengingatkan kita kembali apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kembali lagi dalam kehidupan kita masing-masing, kita harus mengingat setiap pengorbanan Yesus yang Yesus berikan di atas kayu salib, sehingga Ia datang ke dunia ini memberikan juga contoh dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita mau mengikuti teladan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mau selalu merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, keegoisan kita, walaupun keegoisan kita dikikis oleh Tuhan, tapi kita harus selalu meminta kerendahan hati dan selalu meminta kedamaian dalam kehidupan kita masing-masing. Tindakan penyangkalan diri atau pengorbanan diri apakah yang saya lakukan hari ini? Luar biasa dalam kehidupan kita juga, bagaimana ini sangat jelas ya bagi kita untuk selalu bertanya dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan setiap harinya. Kita harus selalu bertanya apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan, dan apa pengorbanan, apa penyangkalan diri apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kembali lagi kita selalu berserah kepada Tuhan dan selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan jangan lupa selalu mengingat kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, dan selalu merendahkan diri kita untuk walaupun kita disakiti, walaupun kita dicaci maki, tetapi biarlah kita mau selalu mengingat teladan yang Yesus berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu setan itu sangat cemburu dengan apa yang Yesus miliki. Dengan taktanya Yesus, dia sangat cemburu. Dia bertekad untuk menentang Allah, menentang Bapa di surga, sehingga dia dilemparkan ke dunia ini. Diberikan pelajaran yang sangat luar biasa bagaimana untuk kita jangan mementingkan diri kita sendiri, tetapi biarlah ketika apa yang Tuhan berikan dalam pemberdarahan kita, berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita mau memberikan itu juga kepada orang lain. Biarlah berkat-berkat yang Tuhan titipkan dalam pemberdarahan kita, biarlah kita membagikan itu kepada sesama kita dan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada diri kita sendiri. Biarlah contoh-contoh yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita ini mau selalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain waktu, dan Tuhan memberkati.